Pertama, yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Pertama, ada perbedaan selera. Selera salah satunya dipengaruhi oleh kultur yang dimiliki suatu negara. Sebagai contoh, Korea Selatan mampu menghasilkan barang elektronik berkualitas tinggi dengan brand Samsung. Meskipun demikian, negara tersebut telah mengimpor barang elektronik dengan brand Apple. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki selera berbeda. Yang kedua, ada perbedaan biaya produksi. Suatu negara dapat melakukan ekspor barang-barang hasil produksinya jika terdapat kelebihan produksi. Biaya ekspor tersebut dapat menguntungkan negara jika biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang tersebut lebih rendah dari negara yang mengimpor. Dengan biaya produksi yang lebih rendah dalam jumlah banyak, suatu negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan ekspornya. Selanjutnya nomor 3, yaitu perkembangan transportasi. Perkembangan transportasi turut mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudahan mobilitas dengan alat transportasi laut maupun udara membuat batas negara seolah pendek. Hal ini membuat kerjasama perekonomian semakin berkembang. Perdagangan internasional sangat dimudahkan dengan alat transportasi yang semakin modern. Selanjutnya yaitu nomor 4, usaha untuk memenuhi kebutuhan. Faktor pendorong kebutuhan nasional yang utama adalah adanya harapan untuk mendapat barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak semua negara dapat menghasilkan semua barang atau jasa. Penguasaan iptek berkaitan dengan sumber daya manusia yang andal. Sumber daya manusia yang andal umumnya dimiliki negara maju. Hal ini membuat negara-negara maju banyak membuat barang-barang elektronik berteknologi tinggi. Negara berkembang yang penguasaan ipteknya kurang menjadi sasaran pemasaran produk-produk negara maju. Sebagai contoh, Korea banyak memproduksi mobil yang selanjutnya diekspor ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Pertama yaitu pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Proses pembayaran dalam jual beli di pasar atau supermarket dilakukan dengan tunai. Hal ini berbeda dengan pembayaran dalam perdagangan internasional. Sistem pembayaran tunai tidak mungkin dilakukan karena terlalu beresiko dan tentu saja membutuhkan biaya tambahan. Negara pengekspor pun belum tentu mau menerima dengan sistem pembayaran tunai. Oleh karena itu, pembayaran dilakukan melalui clearing internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan letter of credit. Yang kedua, yaitu terjadinya perang. Perang merupakan bencana kemanusiaan yang pada dasarnya tidak ingin dialami oleh negara manapun. Kenyataannya, perang seringkali tidak terelakkan. Terjadinya perang menyebabkan dampak negatif, hubungan antar negara terputus, dan kondisi perekonomian negara tersebut akan mengalami kelesuan. Kelesuan perekonomian menyebabkan perdagangan antar negara akan terhambat. Selanjutnya nomor 3, yaitu keamanan sebuah negara. Keamanan sebuah negara merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional, sebab keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Apabila negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi. Faktor keamanan mendapat perhatian khusus karena akan berpengaruh pada keselamatan dari produk dan diri sendiri. Oleh karena itu, pedagang hanya memilih negara yang kondusif dari segi ekonomi, politik, dan tidak ada konflik. Di nomor 4 yaitu ada peraturan politik anti-dumping. Penerapan aturan politik anti-dumping dengan tujuan melindungi produk dan pengusaha lokal dari produk impor, terutama bila produk memiliki harga lebih murah dari produk lokal. Jadi, negara memberi harga tinggi untuk bea produk impor seperti yang dilakukan oleh Indonesia terhadap produk Tiongkok dari global market atau pasar bebas. Terakhir nomor 5 yaitu pembatasan impor dan penetapan tarif. Pada umumnya, negara akan lebih menekankan ekspor lebih besar dibandingkan dengan impor, sebab menjadi kemampuan produk dari sebuah negara di dunia internasional. Jadi, masyarakat akan lebih memilih produk lokal dibanding dengan produk impor yang harganya tentu lebih besar. Hal ini menjadi penghambat perdagangan internasional, khususnya para importir yang harus mengeluarkan biaya besar agar produknya bisa masuk ke negara tersebut.